Bioskop kasus kriminal channel Solusi Abah Davi pengamat channel YouTube akan segera dimulai. Harap perhatikan sampai selesai. Ikuti kami di Instagram, Facebook, WhatsApp, agar mendapatkan kabar bioskop channel Solusi Abah Davi pengamat channel YouTube ini kembali tayang. Klik subscribe, lonceng bel, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi pengamat channel YouTube. Salam kenalan kepada pemirsa Abah yang baru dari mana saja, dan juga kepada yang dari Arab Saudi. Salam kenal. Seperti janji Abah di video lalu, Abah akan mulai sedikit-sedikit mengupas tentang KUHP, di mana di video ini Abah melihat mengamati dari kasus-kasus persidangannya Ferdy Sambo, di mana ada dua hal yang bisa dilihat secara dasarnya, yaitu adalah tentang orang-orang sipil yang berbohong dan aparat yang berbohong atau yang menghalangi suatu persidangan kasus atau penyelidikan kasus. Begitupun yang di orang-orang sipilnya, di mana mereka yang berbohong. Pertama ini Abah bercerita dulu kepada yang berbohong ya. Dalam KUHP itu pasal 1 itu telah diterangkan tentang sumpah daripada para saksi yang berbohong. Di kasus Sambo ini salah satu contohnya adalah kepada salah satu asisten rumah tangganya, Susi. Di mana diketahui dan diprediksi ART daripada Sambo ini bisa dikenakan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana telah disumpah di mana juga berdasarkan dari beberapa pasal selain yang telah Abah sebut tadi, seperti misalnya ada satu lagi nih, bunyi pasal 1 yang tadi telah Abah sebutkan di angka 27 KUHP,
itu dikatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara. Maaf dulu karena azan, Abah hentikan dulu pembicaraan Abah di video ini. Kita mendengar dulu azan sampai selesai. Mohon maaf. Mohon maaf, video tadi Abah skip karena ada azan. Mari kita mulai kembali. Seperti yang terlihat di kasus Sambo, ada orang sipil yaitu asisten rumah tangganya Ferdi Sambo, yaitu Susi, terindikasi kuat dan diperkirakan bisa dikenakan pasal dan undang-undang karena berbohong.
dan hakim sendiri menganggap Susi ini tidak konsisten alias berubah-ubah dalam keterangannya sebagai saksi. Ya. Berdasarkan daripada KUHP, menurut pasal 1 angka 27 itu diterangkan keterangan saksi itu merupakan salah satu alat bukti. Alat bukti yang sangat penting dalam suatu proses pembuktian di dalam kasus pidana. Sehingga itu nanti dilanjut juga dalam pasal 160 angka 3 di KUHP juga, seorang saksi itu disumpah atau alias berjanji terlebih dahulu akan memberikan keterangan secara benar berdasarkan kitab agamanya masing-masing. Keterangan saksi di ayat 1-nya pun dikatakan, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan, secara tulisan, secara pribadi, maupun atas perintah atau permintaan seseorang, saksi yang berbohong ini bisa dikenakan hukuman 7 tahun penjara, bahkan bisa lebih. Di ayat 2-nya diterangkan yang berbunyi, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tadi udah disebut ya. Lalu bagaimana yang selain daripada bukan masyarakat sipil, alias adalah aparat itu sendiri? Di kasus Sambo pun ada aparat-aparat yang dikenakan pasal karena menghalangi suatu proses penyelidikan dalam bentuk apapun juga. Apakah dia membawa barang bukti, di mana barang bukti yang ada di TKP ini bisa dijadikan ke depannya sebagai alat bukti, atau apapun juga. Untuk lanjut kepada nanti, untuk berbicara membuka tentang apa yang bisa dikenakan hukuman kepada non-sipil alias aparat penegak hukum itu sendiri, Abah akan melanjutkan di video berikutnya. Jadi silakan disimak terus video Abah, dimana perlahan kita sama-sama belajar tentang pasal-pasal
tentang hak dan kewajiban baik sebagai warga negara sipil dan warga negara yang non-sipil. Karena di kasus Sambo sendiri ada alasan-alasan yang diungkapkan, saya bekerja, saya bertugas karena perintah. Itu bukan menjadi alasan. Karena apa? Yang diperintah ini adalah manusia yang juga punya akal dan pikiran serta perasaan, gitu loh. Dia harus paham juga bahwa apa perintah ini salah atau tidak, benar atau salah, itu harus dipahami. Mungkin memang ada sih, tidak boleh melanggar perintah atasan. Tapi perlu diingat, ketika dilakukan sidang etik, yang melakukan sidang etik itu adalah juga manusia yang memahami aturan dan perundang-undangan. Bisa saja seorang anak buah yang melawan perintah atasan yang bersalah itu malah tidak dikenakan hukuman kode etik. Apalagi Kapolri sudah meminta untuk institusi Polri ini kembali mempunyai marwah, fungsi tugas jabatan sebagai pengayom, pengaman bagi masyarakat dan negara. Sekian dulu, kita lanjut di video berikutnya tentang non-sipilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan bioskop kasus kriminal channel Solusi Abah Dafi pengamat channel YouTube telah usai. Jangan lupa, bila ingin mendapatkan informasi tayangan terbaru, silahkan diklik subscribe, lonceng, like. Terima kasih telah menjadi bagian penonton bioskop kriminal Solusi Abah Dafi pengamat channel YouTube.